Solihah, semoga antum semua dalam keadaan sehat. Ya, kita ulangi lagi ya. Kita masih belajar tentang Provinsi Jawa Barat. Nah, di sini antum bisa mencari informasinya di ensiklopedia bebas di internet, yaitu Wikipedia, atau antum bisa akses website resmi Provinsi Jawa Barat di jabarprov.go.id. Nah, kita lihat dulu informasi yang ada di Wikipedia. Di sini antum sudah tahu terkait dengan Provinsi Jawa Barat ini adalah Gedung Sate, yaitu kantor pemerintahan Gubernur Jawa Barat yang terletak di Bandung, ibu kota Jawa Barat. Ini juga ada lambang Provinsi Jawa Barat. Ini motonya Gemah, Ripah, Repeh, Rapih, yang di dalam bahasa Indonesia artinya makmur, sentosa, sederhana, dan rapi. Nah, ini antum bisa lihat peta kecil, ya, peta tematik. Peta tematik ini yang berwarna biru tua, ya, adalah Provinsi Jawa Barat di dalam peta Indonesia. Nah, ini ada Provinsi Banten. Ya, di sebelah kirinya ada Provinsi Jawa Tengah, di sini ada DKI Jakarta. Nah, itu ada keterangan negaranya, ya, terletak di negara Indonesia atau berada di negara Indonesia. Ini ada hari ulang tahunnya, 19 Agustus. Kemudian ini ada ibu kotanya, ibu kota Provinsi Jawa Barat. Ya, antum bisa cek di sini. Kemudian ini ada gubernur atau yang memimpin Jawa Barat saat ini, yaitu Bapak Haji Muhammad Ridwan Kamil. Ya, kemudian ada wakil gubernurnya, yaitu Bapak Haji UU Ruzanul Ulum SE, sarjana ekonomi. Nah, di sini ada sekretaris daerah, ada ketua DPRD sebagai wakil rakyat Provinsi Jawa Barat. Nah, kemudian antum bisa lihat di sini luas wilayah Provinsi Jawa Barat, yaitu ada sekitar 35.377,76 km persegi. Ya. Nah, di sini ada keterangan populasi. Ya, populasi adalah banyaknya penduduk atau orang yang tinggal di Provinsi Jawa Barat. Ya, antum bisa lihat di sini jumlahnya ada 48.683.861 orang yang tinggal di Provinsi Jawa Barat, dan itu tersebar, ya, nah, di luas wilayah Provinsi Jawa Barat. Nah, di sini ada kepadatan penduduknya. Kepadatan penduduknya itu ada 1.376 orang dalam 1 kilometer persegi. Ini adalah provinsi terpadat di Indonesia, ya. Jadi dalam 1 kilometer persegi itu ada 1.376 orang. Nah, ini demografi atau susunan masyarakat Jawa Barat. Ya, ada keterangan agama yang ada di Jawa Barat, kemudian ada bahasa. Nah, di sini dalam demografi Provinsi Jawa Barat terkait dengan agama, Islam menjadi agama mayoritas dengan 97,22%. Ya, antum sudah tahu sejarah masuknya Islam di Provinsi Jawa Barat. Kemudian agama berikutnya nomor 2 yaitu Kristen. Ya, yang lainnya ada Buddha, Hindu, Konghucu, dan agama kepercayaan. Untuk bahasa yang digunakan di Provinsi Jawa Barat itu bahasa resminya adalah bahasa Indonesia. Bahasa umum mayoritas yang dipakai masyarakat Jawa Barat adalah bahasa Sunda, karena Jawa Barat adalah tanah Tatar Pasundan. Ada juga
Nah, bahasa Sundanya dibagi menjadi 3 macam ya. Ada Sunda Priangan, ada Sunda Banten, ada Sunda Cirebon. Kalau antum mau tahu apa itu Sunda Priangan, antum bisa klik arahkan file di sini dan antum akan tahu ya. Seperti itu. Nah, ada juga bahasa Betawi dan bahasa Cirebon. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Tadi ada demografi, kepadatan penduduk. Kemudian kita lihat di situsnya langsung, yaitu jabarprop.go.id. Ini situsnya. Kita bisa lihat ya. Nah, kita akan lihat di sini, klik di sini, kemudian tentang Provinsi Jawa Barat. Antum bisa lihat profil Jawa Barat. Nah, di sini ada peta Provinsi Jawa Barat. Nah, ini juga peta tematik ya, peta yang dibuat berdasarkan warna, keterangan-keterangan warna. Nah, ini foto gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat. Antum bisa terus ke bawah. Nah, ini keterangan terkait dengan kegiatan industri manufaktur, kemudian batas wilayah ya. Kemudian pusat kegiatan, kemudian Taman Nasional Suaka Marga Satwa dan Cagar Alam. Jadi kalau antum mau tahu tentang Taman Nasional yang ada di Jawa Barat, antum tinggal klik ini ya. Nah, kita lanjut ke bawah ya. Nah, ini kontribusi ini maksudnya adalah sumbangan Jawa Barat terhadap nasional atau terhadap Indonesia secara keseluruhan. Nah, sumbangan terkait dengan produk domestik bruto ini maksudnya terhadap nilai ekonomi atau uang yang masuk ke Indonesia itu sekitar 14% ya, pemasukan untuk Indonesia. Kemudian kontribusi terhadap industri manufaktur pabrik yaitu 60% berada di Provinsi Jawa Barat ya, dari seluruh Indonesia 60%-nya ada di Provinsi Jawa Barat. Nah, terkait dengan penanaman modal atau perusahaan asing di luar Indonesia yang berada di Jawa Barat itu ada 34,46% yang ada di Provinsi Jawa Barat. Nah, kemudian Jawa Barat juga termasuk produsen beras nasional sebanyak 17% dari produksi beras nasional ya. Jadi hanya 17%. Kenapa cuma 17%? Karena mungkin wilayahnya sudah terpakai untuk pabrik, perumahan, kota dan sebagainya ya. Sudah lahan-lahan kosongnya sudah semakin berkurang. Nah, ini kontribusi Jawa Barat terhadap ibu kota negara, terhadap Jakarta ya. Jadi sumbangan kontribusi ini maksudnya sumbangan ya. Sumbangan Jawa Barat terhadap ibu kota negara. Pertama, Provinsi Jawa Barat menyumbang air baku atau sumber air ya. Kemudian juga penyedia bahan pangan, artinya produksi beras yang ada di Provinsi Jawa Barat terutama di daerah Cianjur, Karawang dan sebagainya itu juga sebagai penyedia bahan pangan atau bahan makanan ya. Kemudian juga penyedia lahan dan infrastruktur pendukung seperti jalan raya, jalan tol, area industri dan sebagainya ya. Ini visi dan misi kita lewatkan saja ya, karena kita hanya bicara tentang informasi yang kita perlu pelajari di Jawa Barat ya. Ini sejarahnya antum sudah pernah pelajari sebelumnya ya. Ada Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Sunda Pajajaran, Kerajaan Cirebon atau Kesultanan Islam. Kemudian masuknya penjajah Belanda yaitu VOC ya. Kemudian yang di sini VOC membentuk Jawa Barat gitu ya. Nah, ini sejarah pemimpin-pemimpin yang ada di Jawa Barat. Nah,
Baik, kita kembali lagi ke halaman Wikipedia. Jadi kita ya hanya fokus di informasi di sini ya. Sebentar. Tidak terlihat ya. Pusat geser dulu ya. Nah, mungkin sudah kelihatan. Nah, di sini antum bisa lihat ya. Informasinya ada di sebelah kanan karena informasinya ada di sebelah kanan, jadi pusatnya harus bergeser. Ini ada informasi terkait dengan Jawa Barat ya. Antum bisa lihat sini ada foto-foto terkait dengan ibu kota, kemudian daerah-daerah wisata, ini ada Kawah Putih dan sebagainya, ada objek-objek wisata, kemudian juga ada lambang dan sebagainya. Nah, ini ada peta tematik, ada keterangan di sini, keterangan pemerintahan dan sebagainya. Kemudian juga di sini tadi ya ada luas wilayah Jawa Barat, populasi dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat kepadatan ini kan sangat tinggi ya di antara provinsi-provinsi yang ada di Indonesia. Jawa Barat adalah provinsi dengan kepadatan yang cukup tinggi gitu ya. Ada 1.376 orang dalam 1 km persegi. Ini cukup padat. Kalau kita bicara Indonesia, yang provinsi-provinsi lainnya masih ada yang kosong gitu, bukan kosong maksudnya masih ada yang sedikit orangnya, maka Jawa Barat ini termasuk padat gitu ya, karena memang berdekatan dengan ibu kota, penyangga ibu kota. Nah, kalau antum melihat terkait dengan agama, karena agama Islam itu mayoritas 97%, maka antum dengan mudah mendapatkan barang-barang atau makanan yang halal dan thayyib. Ya. Berbeda kalau misalkan antum ke Bali yang mungkin Islam bukan mayoritas, atau antum ke daerah-daerah yang Islam bukan mayoritas, maka akan sulit mendapatkan makanan halal dan thayyib. Seperti itu. Ya. Baik, nah di sini ada lagu daerah yang ada di Provinsi Jawa Barat. Gitu ya. Ini juga ada rumah adat. Ya, rumah kesepuhan di sini. Kemudian senjata tradisionalnya. Ini antum mungkin bisa lihat di Tugu Kujang ya. Nah, ini. Kemudian ada tumbuhan ya. Tumbuhan asli Jawa Barat yaitu gandaria. Kemudian ada hewan asli Jawa Barat yaitu macan tutul Jawa. Nah, itu saja kakak solih-solihah terkait dengan pelajaran kita kali ini. Nah, untuk tugasnya silakan antum buat rangkuman singkat terkait dengan kepadatan penduduk di Provinsi Jawa Barat, kemudian pengaruh Islam sebagai agama terbesar gitu ya, apa pengaruhnya ya, apakah kehidupannya, nuansa kehidupannya, karena kalau misalkan kita tinggal di negara yang mayoritas atau wilayah yang mayoritas non muslim, maka baik makanannya, kemudian budayanya, kemudian interaksinya itu mungkin akan jauh dari Islam. Misalkan kita akan sulit menemui orang-orang yang menutup aurat gitu ya, ahwat-ahwat yang menutup aurat kalau kita di negara atau wilayah yang Islam itu sedikit gitu ya. Tapi kalau Islam itu mayoritas, antum bisa dengan mudah menemukan orang-orang yang memakai kerudung atau menutup aurat. Antum bisa dengan mudah
menemukan masjid atau musola untuk sholat, antum juga tidak kesulitan untuk mencari makanan yang halal dan thayyib. Yaitu pengaruh agama, ya, pengaruh agama. Kemudian pengaruh bahasa, karena Indonesia bahasa resmi, jadi antum tidak kesulitan untuk berinteraksi dengan orang-orang di Provinsi Jawa Barat. Ya, walaupun ada bahasa Sunda sebagai bahasa dominan, tapi bahasa resminya tetap bahasa Indonesia. Jadi kalau mereka itu termasuk orang-orang yang belajar, maksudnya sekolah, pasti bisa berbahasa Indonesia. Berbeda misalkan kalau antum ke negara atau daerah yang bahasa Indonesia bukan bahasa resminya, itu akan lebih kesulitan. Ya. Baik salih-salihah, demikian tadi materi kita kali ini. Ya. Silakan nanti antum lihat tugasnya di kolom tugas kelas di Google Classroom. Dari Ustadz sekian. Assalamualaikum warahmatullahi